Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Malam Pak, alhamdulillah baik. Salam malam Pak. Baik ya. Oke. Sebelum kuliah, mari kita berdoa. Menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Oke, selesai. Saya share slide, sudah kelihatan semuanya? Sudah Pak. Oke. Baik, kita mulai ya. Hari ini kita masuk ke chapter 6, sanitasi desain ruang dan bangunan. Ya. Jadi kita akan belajar bagaimana desain ruangan dan bangunan di industri makanan. Ya. Jadi mulai dari tujuannya, kemudian kita bagaimana memilih tempat industrinya, kemudian persiapan area industri pangannya, dan konstruksi bangunannya. Ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa melengkapi di tugas yang nanti teman-teman akan berikan. Yang pertama, tujuan sanitasi ruang dan bangunan. Ini tentu saja kita ingin menghindari kontaminasi pada produk pangan yang diproduksi. Ya, jadi kita ingin ruang dan bangunan itu untuk menghindari berbagai macam kontaminasi yang berasal dari luar dan juga menjaga yang dari dalam pun tidak mengkontaminasi produk kita. Selain itu, tentu saja nilai plus lain adalah memberikan kenyamanan buat si pekerja. Karena kalau pekerjanya nyaman, misalnya kayak di Bekasi nih, di Bekasi kan panas ya misalnya, atau misalnya di daerah mana gitu, kalian buka pabrik, panas ya. Nah, kalau di dalamnya dibuat nyaman, maka karyawan juga akan lebih baik, lebih fokus gitu kinerjanya, dan dan nanti pasti akan berpengaruh juga ke kualitas produknya. Kemudian tentu saja memberikan citra yang baik ya. Jadi kalau bangunannya baik, bersih, tidak perlu bagus megah gitu ya, tapi fungsional, kemudian bersih, sekali lagi. Nah, itu citra perusahaan juga akan meningkat. Malah ada beberapa perusahaan yang memang factory visitnya itu menjadi salah satu daya tarik marketing. Ya. Teman-teman mungkin tahu pabrik Yakult atau Pocari gitu ya, yang dia punya program untuk pasti nerima kunjungan ya dari berbagai kalangan ya. Nah, itu di bangunannya itu menjadi sebuah representasi perusahaan tersebut ya. Tapi yang paling penting tadi adalah kita ingin menghindari kontaminasi dari luar. Kontaminasinya apa aja? Nah, sebelumnya kita udah pernah belajar ya, mulai dari udara, kemudian dari hewan, serangga, kemudian dari manusianya itu sendiri gitu ya. Kemudian dari mikroba yang ada di tanah dan lain sebagainya ya. Kita ingin menghindari supaya makanan yang kita olah itu baik kualitasnya. Kan pasti beda ya antara makan di pinggir jalan dengan makan di restoran ya. Artinya bisa jadi mungkin kualitas makanannya sama-sama enak gitu ya, tapi sanitasinya pasti jauh lebih bersih. Bisa hampir dipastikan bahwa lebih bersih kita makan yang tempat di mana ada bangunan fisik, ada bangunan, kemudian terlindung dari berbagai hal. Nah, itu makanan lebih terlindungi dibandingkan dengan ada di pinggir jalan, kemudian terkena kotoran, kemudian kena asap knalpot dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu pasti akan jadi lebih sulit mengkontrol kontaminasinya.
Kemudian pemilihan tempat industri. Nah ini diharapkan memang yang pertama tidak dekat dengan industri kimia dan area pembuangan sampah ya. Kenapa? Karena industri kimia itu biasanya waste-nya itu heavy ya. Nah kalau waste-nya heavy, kalau misalnya perusahaannya itu tidak take care hasil limbahnya itu dengan baik, maka nanti bisa mencemari pabrik kita. Yang kedua adalah kita mungkin ini ya apa namanya kalau bisa yang masih agak lowong jadi bisa ekspansi ya. Kemudian punya sumber daya air yang cukup ya. Jadi apalagi perusahaan minuman nih ya. Kalau perusahaan minuman butuh banyak air ya. Nah, biasanya jarang yang ada di tengah kota pabriknya. Pasti dia agak minggir ke daerah yang pegunungan atau daerah yang lebih banyak curah hujannya gitu ya. Karena untuk memastikan sumber daya air yang cukup ya. Memang sumber daya air kita bisa ambil dari apa? Bisa dari sungai, bisa dari danau gitu ya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bisa dapat raw water yang lebih baik kualitasnya, itu akan sangat membantu proses water treatment di tempat kita. Jadi lebih murah nanti proses treatmentnya. Nah, berikutnya itu tidak dekat dengan sumber pakan ternak atau pabrik pakan. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa nebak nggak? Raihana atau Nabila, kenapa Nabila? Takut baunya kecampur. Takut baunya kecampur. Terus apa lagi? Anissa, Cita, Dita. Selain baunya tercampur, kira-kira apa lagi? Limbahnya juga sih, Pak. Limbahnya, oke. Terus apa lagi kira-kira? Nah, berdasarkan pengalaman, kalau sedekat dengan sumber pakan itu biasanya pest controlnya sulit karena pakan itu kan dia biasanya hasil dari sisa-sisa ya. Nah itu biasanya banyak sekali pestnya, artinya atau storage hama storage-nya itu biasanya banyak sekali gitu. Dan itu kalau berdekatan itu biasanya perusahaan itu akan makin sulit tuh untuk menghindari kontaminasinya itu, ya. Jadi nanti bisa jadi karena kan pakan itu bisa jadi ya hampir banyak waste itu bisa jadi pakan kan. Jadi kebersihannya juga jadi tidak terkontrol. Akibatnya tadi banyak pes hama. Nah itu biasanya ada di pakan ternak itu, which is kalau di pakan ternak sangat lumrah dan tidak perlu sampai steril gitu karena kan nanti akan dimakan sama si hewannya gitu ya dan si pakannya itu kalaupun nanti kemakan sama hewan ya si let's say misalnya kutu gitu ya dan lain sebagainya itu pasti akan mati dimakan sama si hewan gitu. Nah, padahal kalau di pabrik makanan kalau misalnya nanti ada kutu, ada hama lain gitu ya, segala macam, tikus apa segala macam gitu ya. Nah, itu malah jadi merusak si industri makanan tersebut gitu ya. Mungkin ini penting ya kalau teman-teman nanti lihat di kawasan itu ada sumber pakan ternak atau pabrik pakan nggak? Kalau nggak lebih baik cari
site yang lain. Nah, persiapannya seperti apa? Jadi persiapannya itu pasti kalau ada material yang beracun, di situ misalnya bekas nimbun apa segala macam itu harus disingkirkan ya. Kemudian dipastikan nggak ada genangan air. Nah ini biasanya kalau pabriknya itu ada di area urukan gitu ya, atau dekat dengan apa rawa-rawa gitu ya. Kemudian, nah rumput itu harus ada dikasih jarak ya, kurang lebih sekitar 10 meter dari dinding. Kira-kira kenapa tuh? Coba ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira kenapa rumput kalau bisa dikasih jarak minimal 10 meter? Kira-kira kenapa? Soalnya kalau di rumput itu kan biasanya banyak kayak serangga gitu ya Pak. Mungkin Oke. meminimalkan serangga gitu masuk. I see. Ya, betul ya. Jadi kalau rumput itu biasanya nanti suka ada entah kan rumput itu dia bisa punya biji juga segala macam gitu ya. Terus nanti biasanya jadi apalagi kalau rumputnya jadi ilalang ya. Nah, itu biasanya jadi banyak serangga, betul. Jadi eh, apa namanya? Jadi sarang ular macam-macam lah gitu ya. Makanya memang eh, disarankan tidak ada tanaman apapun berjarak 10 meter dari lokasi titik masuk bangunan atau dari bangunannya. Oke. Nah, berikutnya adalah konstruksi bangunan ya. Jadi konstruksi bangunan ada dinding, langit-langit, atap, jendela, pintu, dan lantai ya. Nah, ini kita lihat eh, enak ya kalau ngelihat ini ya. Jadi eh, kelihatan semuanya bersih dan kalau misalnya ada yang kotor itu langsung ketahuan dan bisa dibersihin ya. Ada satu eh, apa namanya? Saya pernah dapat sharing psikologi ya dari teman-teman psikologi. Jadi kalau misalnya ada satu tempat yang let's say misalnya ada mobil rongsokan di situ gitu ya. Nah, kalau misalnya mobil itu bagus, itu sebenarnya akan eh, akan tidak ada yang usil tuh di mobilnya itu. Tapi begitu mobilnya itu eh, udah misalnya udah keambil sennya atau kacanya udah bolong segala macam gitu ya. Nah, itu membuat orang di situ jadi jauh lebih apa? Jauh lebih punya persepsi dan cenderung membuang sesuatu tuh malah di situ gitu ya. Artinya tempatnya jadi makin lama makin jorok gitu lah. Nah, that's why makanya kalau dalam industri makanan sebisa mungkin kalau misalnya kita udah ngeliat udah kotor sedikit, udah nggak rapih sedikit gitu ya. Nah, itu sebaiknya langsung segera di action. Karena kalau nggak lama-lama makin numpuk, makin nggak bersih, makin kotor, dan makin lama makin membuat eh, apa sistem sanitasinya tidak bekerja gitu. Oke. Nah, pertama dinding ya. Jadi dinding biasanya dibuat dari beton dengan permukaan halus ya. Kemudian densitasnya tinggi ya, supaya kedap sama air ya, dan mudah dibersihkan sama air. Nah, ini contoh konstruksi dinding ya. Jadi ini beton, ini sama-sama beton ya. Kemudian eh, dikasih semacam dan ini landai ya, landai kemudian dikasih semacam kurva di sininya ya, tidak dibuat siku ya. Nah, ini gunanya untuk mempermudah proses pembersihan ya. Nah, biasanya di ujung-ujung ini kenapa dikasih besi ya? Karena ini supaya nggak nabrak. Biasanya ini kalau
nanti ada palet atau misalnya ada hand palet gitu ya, atau ada forklift gitu ya. Nah itu in case dia meleng sedikit, dia nggak langsung nabrak tembok, tapi nabrak pembatasnya dulu, sehingga temboknya nggak bocel. Karena kalau temboknya bocel itu nanti jadi sarang jamur, kemudian serpihan temboknya nanti juga bisa masuk ke dalam produk dan lain sebagainya gitu ya. Itu malah bahaya. Kemudian untuk dinding, nah ini harus mudah dibersihkan ya dindingnya. Jadi jangan sampai milih catnya itu kayak cat rumah ya. Maksud saya cat rumahnya yang dia nggak bisa dibersihin catnya. Kan ada tipe cat rumah yang nggak bisa dibersihin tuh ya. Nah kalau bisa itu apa namanya catnya mudah untuk dibersihkan ya. Kemudian lebih bagus lagi kalau di epoksi ya, atau dikasih lapisan ya. Ini contohnya ini dia dikasih lapisan semacam apa ya? Semacam eh, bukan fiber sih. Ini pokoknya ada campuran. Nah ini licin dan sangat mudah dibersihkan, tapi tahan air. Nah ini ada nih materialnya gitu sebagai pelapis dinding. Nah, ini juga bisa digunakan ya. Jadi nah ini di sini kita lihat ada ininya juga ya, ada semacam garis. Nah, ini juga dia sebagai apa eh, supaya nggak langsung mentok kena dinding dan bocel ya. Ini kemudian nah ini di bawahnya ini juga kita lihat dia nggak siku tapi dikasih kurva ya, dikasih curve sedikit gitu supaya proses pembersihannya lebih mudah. Nah epoksi apa nanti kita bahas ya di belakang. Kemudian bahannya tentu saja harus tahan air, tahan cairan, asam dan lain sebagainya ya dan tahan senyawa pembersih. Kemudian di bawah dindingnya biasanya ada pondasi ya. Ini dikasih pondasi. Kemudian dindingnya menyatu dengan lantai jadi nggak terpisah ya. Karena kalau terpisah nanti bisa ada apa namanya rembesan ya di sini. Kemudian jika jadi harus solid ya. Jadi harus solid karena sebagai penghalang hama ya gitu. Nah, ini contohnya nih, dia ada. Nah, jika ada pertemuan seperti ini biasanya ujungnya ini nanti dikasih silikon ya, dikasih silikon supaya halus ya pertemuannya antara dinding dengan pas kurva yang di bawahnya. Ini kenapa dibuat seperti ini? Sekali lagi karena supaya proses pembersihannya jauh lebih mudah. Ya. Nah, berikutnya adalah langit-langit. Ya. Nah, langit-langit ini biasanya halus dan terbuat dari beton. Ya. Kemudian kalau pakai, nah kalau pakai baja, nah ini harus dilihat ya karena suka jadi sarang serangga atau debu ya. Nah itu harus mudah dibersihkan ya. Jadi nggak boleh sembarangan nih ya. Apalagi misalnya pabrik yang cukup eh, apa mikrobanya tuh cukup mudah tumbuh. Kayak misalnya mungkin pabrik susu ya. Pabrik susu itu kan susu tuh mudah sekali karena sangat bernutrisi ya. Mudah sekali apa namanya dihinggapi sama mikroba atau sama serangga atau hama. Nah itu betul-betul harus hati-hati, mudah dibersihkan ya. Jadi even kalau disemprot atau dibersihkan itu bisa betul-betul bersih ya. Nah, kemudian sambungan-sambungan, segel, kemudian ini kalau misalnya kita lihat ada pipa ya.
Nah, pipa ini kan misalnya ada pipa dari atas ke bawah gitu ya, kemudian ada apa namanya kabel gitu ya segala macam. Nah, ini harus dipastikan sealnya betul-betul rapat ya. Biasanya suka kecolongan di situ tuh. Oh, ini bekas kabel gitu ya, bobok kabel segala macam. Nah, itu bobokannya lupa ditutup ya, nggak di-seal lagi. Nah, itu jadi karena tikus, hama segala macam tuh walaupun ada kecil sedikit itu celah sedikit itu bisa masuk kemana-mana ya. Jadi mesti hati-hati sekali. Nah, kemudian penggunaan fiberglass ini tidak disarankan ya. Kemudian asbes juga tidak disarankan karena berbahaya buat baik untuk makanan maupun manusianya ya. Karena mudah rapuh ya, kemudian jatuh ke bawah dan jadi debu ya. Kemudian penggunaan langit-langit ini sebenarnya kurang dianjurkan ya. Tetapi kalaupun misalnya tetap pakai langit-langit, nah itu mesti ada pembersihan berkala. Nah, jadi nanti biasanya dikasih manhole. Manhole tuh apa? Manhole tuh lubang buat orang ngebersihin naik ke atas ini ya. Kecuali ini benar-benar dibuat kedap ya, dibuat kedap artinya kita sudah bisa pastikan nggak ada sisa di sini di antara atap langit-langit dengan konkritnya. Nah, itu nggak masalah ya. Nah, biasanya makanya betul-betul sederhana. Jadi begitu konkret bawahnya langsung apa namanya langsung instalasi gitu ya supaya memudahkan. Nah, atap ya. Jadi atap ini bisa buat pakai beton, bisa pakai bahan yang lebih apa namanya stainless dan lain sebagainya ya. Ini apa bisa digunakan contohnya apa aluminium gitu ya. Nah, itu juga bisa digunakan ya. Biasanya ditambahkan juga supaya tidak panas itu ada heat resistance-nya. Jadi dikasih semacam isolator ya atau penangkal radiasi. Jadi itu juga sangat bermanfaat tuh untuk mengurangi suhu luar bisa mempengaruhi suhu yang di dalam ya. Jadi kalau suhu luarnya misalnya cukup tinggi, misalnya 35 derajat gitu ya. Nah, di dalam itu masih berasa dingin. Masih sekitar misalnya let's say 28 derajat gitu ya. Karena ada bahan insulatornya tersebut. Ya. Nah, ini juga bahan yang kelembabannya apa namanya rendah. Itu juga nggak bisa dipakai buat atap ya, tentu saja. Jadi atap itu betul-betul harus tahan air, tahan cuaca ya, sehingga nanti bisa melindungi bawahnya. Nah, ini ada contoh, ini ada 4 layer weatherproof PVC ya, dari bahan PVC. Jadi apa namanya? Ini ada yang pertama weather resistance-nya. Yang kedua ini ada panel PVC-nya ya. Kemudian yang ketiga tadi saya bilang ada material insulasinya, jadi untuk menangkal panas ya. Yang keempat ini ditambahin lagi PVC-nya, jadi double layer ya. Nah, ini menarik nih, bisa digunakan ya. Nah, kemudian harus biasanya supaya ada aliran udara, nah itu dikasih exhaust ya, dikasih exhaust. Nah, exhaustnya ini juga khusus ya, jadi dikasih filter ya. Jadi nggak bisa langsung buka gitu aja, tapi dikasih filter ya. Ini contoh, jadi ada fresh air masuk, ini di sini ada filter, kemudian exhaust air-nya itu keluar ya. Nah, ini jadi teman-teman lihat
Kalau di atas atap itu ada seperti ini, nah ini sebagai ventilasinya ya. Nah ini biasanya nanti dikasih filter lagi di sini. Nah ini nanti dia muter untuk ngambil sirkulasi udara fresh air dan yang hot air dari dalam. Kemudian jendela. Nah jendela ini biasanya kalau misalnya jendelanya dari luar ke dalam itu biasanya tidak disarankan ya. Kenapa tidak disarankan? Karena tadi kalau misalnya banyak jendelanya ya otomatis hama segala macam jadi lebih mudah masuk ya. Biasanya jendela itu hanya dibuat untuk jendela monitor ya. Kalaupun artinya jendelanya paten nggak bisa dibuka tutup ya. Atau jendelanya betul-betul dikasih kain kasa yang kasanya itu halus sekali gitu ya, supaya serangga nggak ada yang bisa masuk ke dalam. Nah itu memungkinkan juga dipakai ya. Nah biasanya kalaupun ini namanya jendela monitor ya. Nah ini biasanya bahannya juga kacanya khusus ya. Jadi kaca yang sudah ditemper jadi eh, nggak pecah ya. Jadi kalau misalnya ini pecah tiba-tiba, nah tapi dia akan masih tetap rigid jadi tetap retak tapi dia pecahannya nggak akan jatuh ke bawah. Ya. Atau bisa dibuat dari bahan polikarbonat ya. Ini supaya tidak tadi kalau pecah itu hanya retak ya. Jadi nggak akan menkontaminasi produk kita. Nah, yang berikutnya kalau jendela luar, nah itu biasanya dikasih kemiringan sudut ya. Ini contohnya nih ada sudutnya nih. Karena dengan adanya sudut itu jadi mencegah akumulasi dari debu ya. Nah, ini penting ya supaya mudah dibersihkan dan mudah di lap, depositnya tidak banyak ya. Jadi dikasih kemiringan, tidak betul-betul siku. Ya. Nah berikutnya pintu. Nah pintu ini biasanya bisa dibuat ganda ya. Jadi dibuat ganda. Kenapa ganda? Jadi kayak di teman-teman pernah masuk ini nggak? Taman safari yang bagian harimau. Nah itu analoginya kayak gitu tuh. Jadi pintu depannya dibuka, kita masuk, pintu depannya ditutup, pintu belakangnya baru kebuka. Nah itu double door ya. Jadi supaya betul-betul si singanya nggak keluar ya. Itu mengibaratkan kalaupun ada hama ya, itu nggak langsung masuk ke dalam ruang produksi ya. Biasanya area kritis tuh yang ada double door. Jadi begitu masuk ke ruang antara. Jadi nggak ada belum masuk ke ruang produksi. Nanti setelah setelah ganti pakaian, kemudian masuk lagi ke buka pintu, masuk ke ruang sanitasi, nanti buka pintu lagi. Malah jadi triple door atau 4 layer ya. Jadi dari luar buka, masuk, kemudian pakai seragam dalam, buka pintu lagi, masuk ke ruang sanitasi. Begitu masuk ke ruang sanitasi, buka pintu lagi, baru masuk ke dalam ruang produksinya. Gitu. Itu seperti itu memang dibuat berlayer-layer. Ya. Kemudian ini ada contohnya ya. Jadi pintu tuh juga macam-macam ya. Jadi ada yang pertama ini contohnya ada kita nyebutnya rapid door ya. Nah, rapid door ini ada yang nanti pakai sensor atau bisa dipencet atas bawah ya. Jadi kalau rapid door ini dia seal bisa menghalangi ya ini fungsinya sama seperti pintu tapi naik ke atas turun ke bawah dan ini mudah dibersihkan. Ini bisa dibersihkan, bisa dicuci, jadi tidak ada kontaminasi di sini. Berikutnya yang kedua adalah ini namanya plastic curtain ya. Jadi pakai plastic curtain
Nah, plastic curtain ini biasanya kalau aktivitasnya itu sering masuk gitu ya. Nah, tapi kita kepingin memudahkan. Nah, itu bisa pakai plastic curtain. Tapi perlu diketahui plastic curtain ini hanya sifatnya tidak betul-betul bisa nutup semua ya, karena ini masih banyak celah nih kalau plastic curtain ya. Jadi serapet-rapetnya plastic curtain itu nggak bisa sampai serapet kayak pintu biasa atau pintu yang rapid door ini. Nah, ini nanti aplikasinya bisa sebelum tadi setelah dari ruang cuci kemudian masuk nanti masuk ke dalam ruang produksi. Nanti begitu masuk ke dalam ruang produksi itu kan misalnya ada ruang mixing 1, ruang mixing 2 atau ruang filling 1, ruang filling 2 gitu ya. Nah, itu nanti per ruangan itu bisa ditambahin sekat lagi berupa plastic curtain. Nah, ini bisa membantu untuk mengurangi kalau ada misalnya serangga gitu ya. Kemudian orang sering lalu lalang di sini tapi supaya memudahkan ya. Nah, jangan sampai kita udah pasang plastik curtain tapi dikepang plastik curtainnya. Nah, itu juga banyak kejadian tuh ya. Nah, ya. Kenapa dikepang? Karena supaya nggak sakit kalau lewat gitu ya. Nah, itu apa gunanya dipakein plastik curtain gitu ya. Nah, berikutnya adalah air shower. Nah, ini yang metode double door ya. Tadi contohnya ini buat masuk ke dalam area ruang yang lebih kepingin lebih steril ya. Jadi masuk ke dalam chamber, nanti kita dihembuskan sama udara di sini. Pintunya ditutup semua setelah misalnya let's say 30 detik dihembuskan udara, baru nanti pintunya kebuka, kita bisa masuk. Ya, itu contoh juga. Nah, berikutnya adalah tirai udara ya. Jadi mungkin teman-teman suka banyak nanya pernah nanya gitu ya. Ini buat apa ya? Ada kalau kayak masuk mall atau masuk ke supermarket gitu ya. Itu kan kita begitu masuk tuh kayak disembur udara ya. Nah, itu namanya eh, air curtain ya, namanya air curtain ya. Jadi sengaja dihembuskan udara supaya udaranya tidak bercampur antara udara luar dan udara dalam. Kemudian yang dari luar itu nanti lalat, debu segala macam itu nggak akan bisa masuk ke dalam. Ya. Jadi positive pressure ya dari dalam keluar. Nah, itu nggak bisa masuk tuh lalat, serangga, debu segala macam itu nggak bisa masuk ya gitu. Nah, kita coba lihat ini air curtain ya. No one knows air curtains better than Burner International. The very first manufacturer of air curtains in the United States, we've led the way for over 50 years. Burner International is air curtains. But what exactly is an air curtain? Simply put, an air curtain divides interior and exterior spaces with a moving curtain of air, maintaining a comfortable interior environment and saving valuable energy when the door is open. Without an air curtain, an open door allows conditioned air to escape and unconditioned air to enter. With an air curtain installed, guests, customers, patients, travelers, employees stay warm and toasty inside, even with the doors open. Air curtains also keep smoke and fumes outdoors. In addition to air temperature and contaminants, air curtains also keep flying insects away from workspaces, perfect for food preparation or food processing plants. Manufacturers, warehouses, and processing plants use burner air curtains on their loading dock doors and people entrances. Architects, engineers, owners, builders, facility managers, anyone with a door should consider the obvious benefits of the entire line of burner air curtains. No matter your project, use burner air curtains as the energy-saving doorway solution for comfort and safety. Burner International is air curtains.
Nah, gitu ya. Nah, berikutnya adalah lantai. Lantai ini biasanya terbuat dari beton, ya, kemudian dihaluskan, ya, dan dihardening, ya, dikeraskan, ya. Kemudian biasanya tahan terhadap tekanan, ya, kemudian halus, kedap air, nggak retak, ya, tidak bercelah, dan tahan terhadap kimia, ya. Nah, lantai yang monolitik atau tanpa sambungan ini lebih umum digunakan, ya. Jadi tidak berundak-undak, tidak banyak sambungan gitu ya. Dan ada biasanya dikasih epoksi, ya. Epoksi itu adalah satu lapisan buat lantai, itu supaya yang pertama tentu saja hasil dari epoksi itu supaya air itu jadi lantainya nggak nyerap air, ya, mudah dibersihkan, kemudian dia tahan terhadap zat-zat kimia dan lain sebagainya, ya. Nah, kita lihat ini adalah proses epoksi, ya. Kita coba lihat bareng-bareng. Ini aplikasinya kebetulan di gudang, ya. Oke, jadi sebelum kita melakukan aplikasi, kita pastinya akan melakukan survei dulu, di mana kita membawa tim mengecek kadar air, tingkat kekerasan pada beton, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Lalu setelah survei, kami melakukan repair lantai kerja guna untuk merapihkan. Kami menutup retak-retak yang ada akibat pemakaian, lalu melakukan primer coat. Setelah melakukan primer coat, lalu proses kedua adalah kita melakukan proses body coat. Nah, setelah kita menyelesaikan tahap yang pertama, primer coat, lalu tahap kedua body coat, maka kita sampai pada tahap yang terakhir adalah top coat. Top coat sangatlah penting, kita menggunakan cat self-leveling sehingga memberikan lantai yang mulus, mengkilap untuk lantai Anda. Lalu setelah tim Tanpox selesai melakukan aplikasi, kami datang kembali untuk memastikan hasilnya sempurna. Nah, itu proses epoksi. Jadi tadi dia bersihin, kemudian pakai body coat, kemudian dikasih top coat, ya. Nah, ini prosesnya seperti itu. Nah, ini kayaknya slide terakhir, ya. Ini kita lihat bagaimana proses pembangunan food factory mulai dari nol sampai jadi, ya. Kita coba lihat.
Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Dari teman-teman ada pertanyaan? Saya mau nanya. Boleh. Itu kan kalau dalam skala besar pabrik gitu ya Pak. Kalau skala UMKM minimal yang harus benar-benar sanitasinya terjaga itu apa aja Pak? Kalau dari sisi bangunan ya, minimal bersih sih, dan mudah dibersihkan ya. Jadi prinsipnya sama. Artinya kalaupun misalnya di rumah gitu, kalau bisa jangan lantainya jangan yang pakai langsung tanah ya, atau hanya pelur-peluran gitu ya. Nah itu lantainya pakai keramik jauh lebih mudah membersihkannya. Kemudian dindingnya itu juga dindingnya itu kan ada yang kalau cat itu mungkin lebih ke oil base ya. Nah itu bisa tuh dicat ulang dengan cat yang ibaratnya kayak catnya tuh kayak berminyak ya. Jadi tahan sama air gitu. Kemudian yang penting mudah dibersihkan sih. Kemudian kalau misalnya pakai lampu ya, pakai lampu tuh kalau bisa yang ada covernya. Jadi kalau misalnya nggak ada covernya itu memang kalau pas lagi pecah itu bisa mengkontaminasi. Jadi sebaiknya dikasih cover ya. Memang skala UMKM ini variasinya tinggi banget ya. Tapi yang jelas bagaimana kita bisa meminimalisir kontaminasi yang ada gitu. Oke. Ada lagi mungkin? Rekan-rekan. Bapak, saya mau nanya tugas, boleh nggak Pak? Boleh. Jadi yang tugas yang menganalisis UMKM-nya itu tuh, maksudnya itu analisisnya secara lengkap itu kayak misalnya, saya kan ngeliat dari jurnal itu ya Pak, itu kayak misalnya apakah penanggung jawabnya kita tanyain juga,
atau benar-benar kita ngeliat bangunannya terus produksinya kayak gitu Pak? Boleh terserah sih Nabila. Jadi kalau misalnya kamu bisa ketemu sama orangnya, terus bisa diskusi, ngelihat proses produksi dan lain sebagainya, lebih bagus. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa, kamu apa contohnya? Saya ada sih Pak di dekat rumah saya tempat bakery gitu Pak. Oh ya, bagus tuh kalau misalnya bisa masuk ke dalam, ngelihat gitu ya. Kemudian diskusi sama yang punya itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya kamu at least ngelihat dari cara dia jualan, kemudian displaynya, kemudian nah itu tempat display segala macamnya itu dianalisa sanitasi, proses sanitasinya itu juga nggak masalah. Iya Pak. Mm-mm. Pak, saya mau nanya, Boleh. kalau yang langit-langit tadi kan lebih dianjurkan itu tidak pakai langit-langit ya Pak. Mm-mm. Jadi tuh maksudnya kalau nggak pakai langit-langit tuh gimana Pak? Nggak masalah juga, nggak pakai langit-langit. Jadi kalau nggak pakai langit-langit berarti nanti langsung ke expose, misalnya ada pipa segala macam gitu, nggak masalah. Di beberapa industri yang saya lihat, itu ada yang nggak pakai langit-langit itu nggak apa-apa. Yang penting tetap bisa dibersihkan. Gitu. Makasih Pak. Ya. Karena tadi pertimbangannya kalau pakai langit-langit itu kayak kamu misalnya kamu di rumah kan punya langit-langit ya. Coba kalau kamu lihat di antara langit-langit itu sama beton di atas atau atap di atasnya itu pasti kotor banget itu di situ. Nah, itu kalau produknya kayak misalnya susu dan apa namanya tepung gitu ya segala macam. Nah, itu di atas tuh bisa jadi sarang itu tuh, sarang kutu, sarang hama itu. Tanpa kita tahu, tanpa kita lihat. Nanti lama-lama bisa mencemari yang di bawahnya. Gitu. Pertimbangannya itu kalau pakai langit-langit. Oke, ada lagi? Pak, saya mau nanya lagi Pak. Boleh. Yang Kita ini masih ada waktu. Yang tentang tugas Pak. Mm-mm. Itu kan ada yang suruh bikin sanitasi industri pangan dan regulasinya itu kan regulasi produk ya Pak. Iya. Nah kalau misalnya saya kan misalnya mau bikin industri toko kue, nah itu misalnya produknya itu misalnya satu produk aja atau semua produk yang akan saya jual? Pilih salah satu aja. Satu aja Pak. Itu nanti kayak dari HACCP-nya atau dari BPOM-nya gitu, misalnya kayak regulasi produknya itu harus begini gitu ya Pak ya? Ya, contohnya kan kayak misalnya roti manis gitu ya. Nah, roti manis itu kan roti itu ada regulasinya tuh. Yang disebut roti itu misalnya harus apa gitu ya. Terus kandungan mikrobanya maksimal berapa segala macam gitu. Ada lagi mungkin?
Oke, mungkin sudah cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa WA saya atau kalau ada kesulitan bisa WA saya gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan pada sesi kali ini. Kita masih ada satu pertemuan lagi untuk sebelum UTS ya. Jadi UTS-nya 2 minggu lagi, udah ada jadwalnya nih dari Pak Kurnia. Gitu. Oke, kalau begitu cukup. Pak, Ya. jadwal UTS-nya itu ada di BIK atau gimana? Jadi nanti akan jadwalnya sama. Jadi misalnya kayak kamu nanti biasanya dikasih tahu sih di email atau pakai WhatsApp group. Jadi kalau misalnya kayak sekarang nih Sanpang tanggal hari Jumat malam ya. Nah nanti kalian akan mulai ngerjain tugas atau mulai ngerjain ujiannya itu ya dari Jumat malam gitu. Gitu. Oke. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman sukses selalu dan tetap sehat ya. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih juga.